Halo Bu Bersa, kembali berjumpa bersama saya Novita Chandrawijaya dalam Kalteng Bicara, dan perbincangan kita kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi sungai, cegah dampak bencana. Dan jika berbalik beberapa pekan yang lalu bahwa di Kota Palangkaraya, tepatnya di wilayah bantaran Sungai Kahayan, ini telah terjadi ablasi dan juga mengakibatkan setidaknya lebih kurang 62 orang dengan yang harus diungsikan begitu karena terjadinya longsor ablasi yang mengakibatkan robohnya beberapa rumah warga di sekitaran bantaran Sungai Kahayan di jalan atau daerah Pelamboyan. Dan hadir bersama kita untuk berbincang mengenai bagaimana kondisi saat ini, kemudian apa saja yang sudah dilakukan, dan juga bagaimana nanti melihat kondisi wilayah yang ada di bantaran Sungai Kahayan yang berada di titik pertama Taman Pasukamilu sampai dengan Pelabuhan Rungan begitu. Hadir bersama kita Bapak Ferry Sahrizal, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Selamat datang Bapak di TVRI. Ya, terima kasih. Baik, kemudian dari akademisi Ibu Novrianti, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Baik, dan ini melihat beberapa waktu lalu ini sampai 2 kali terjadi begitu, dan untung saja tidak memakan korban jiwa. Dan ke Kepala Balai terlebih dahulu, ini yang menjadi kewenangan di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Pak. Kalau melihat begitu Pak dengan bencana yang di awal tahun yang terjadi di Palangkaraya ini, seperti apa Pak dari wilayah Balai Wilayah Sungai Kalimantan II untuk menjadi kewenangan yang akan dilakukan begitu? Baik, terima kasih Bu Novi. Dapat kami jelaskan bahwa Balai Wilayah Sungai Kalimantan II ini adalah merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Kalimantan Wilayah 2 ini sebetulnya baru terbentuk, Bu. Pecahan dari Banjarmasin ini terbentuk pada tahun 2020. Jadi masih baru lah, gitu ya, jadi Pak, masih baru terbentuk. Ini berdasarkan Permen PUPR itu nomor 26 tahun 2020, jadi baru kan. Nah, unit pelaksana teknis Kementerian PU ini di Balai Wilayah Sungai ini memang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Jadi memang UPT ini, balai-balai ini di Kementerian PUPR ini banyak. Iya. Ada Jalan Jembatan, Cipta Karya, dan kita sendiri ini di sumber daya air. Nah, terkait dengan apa sih yang menjadi tugas daripada unit pelaksana teknis atau BWS Kalimantan II ini, memang dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Tetapi kami memang tidak dibatasi dari sisi administrasi, Bu. Administrasi batas-batas suatu daerah, tapi berdasarkan wilayah sungai. Nah, jadi BWS Kalimantan II ini, wilayah kerjanya itu yang pertama di WS Kapuas Murung, di Kapuas sana. Yang kedua, dia di Jelai Kendawangan, jadi perbatasan dengan Pontianak. Dan terakhir di Mentaya Katingan. Nah, memang sebetulnya kalau untuk Sungai Kahayan sendiri itu bukan menjadi kewenangan kami, tetapi merupakan kewenangan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Nah, secara garis besar bahwa BWS Kalimantan II ini dalam pengelolaan sumber daya air itu memang dibagi dalam 5 pilar. Ini pokok. Jadi dalam pengelolaan itu 5 pilar. Pilar pertama itu tentang konservasi. Jadi konservasi tentang sumber daya air ini, konservasi itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ini pendaya gunaan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber air ini, jadi pemanfaatan. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita pengendalian daya rusak. Nah, ini terkait dengan hal yang barusan diceritakan, ini bagaimana nanti pengendalian daya rusak. Kemudian yang keempat itu bagaimana kita memberikan suatu sistem informasi terkait dengan sumber daya air. Yang kelima itu bagaimana kita bekerja sama dengan kelompok masyarakat. Jadi di sini bagaimana peran serta masyarakat dan swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya. Itulah sebenarnya pilar-pilar daripada pengelolaan sumber daya air. Nah, memang kalau misalnya terkait dengan bencana, kita ini walaupun artinya sungai ini bukan merupakan kewenangan daripada balai, tetapi dalam hal penanggulangan bencana, penanggulangan mitigasi dan pada saat terjadi bencana itu kita bergotong royong, itu sama-sama. Makanya kalau terjadi banjir biasanya kita juga di depan. Ya kan, apa yang bisa kita lakukan, kita selalu berkoordinasi dengan BPBD, biasanya kita terdepan. Nah, memang
terkait dengan pasca bencana itu pasti kita inventarisir apa sih yang menjadi kerusakan ini. Nah kalau kerusakan itu misalnya ini itu kembali kewenangan. Nah kalau bukan misalnya kewenangan kita maka memang kami tidak bisa serta-merta untuk melakukan suatu penanganan lebih lanjut. Mungkin secara garis besar begitu dulu. Iya, dan kalau melihat ini Pak, kondisi seperti ini sepertinya di wilayah Kalimantan Tengah, apakah memang baru pertama kali terjadi di wilayah di 13 kabupaten 1 kota, baru pertama kali terjadi di Kahayan ini sajakah, atau memang pernah terjadi begitu di wilayah lain begitu Pak? Sesuai dengan di Kalimantan Tengah, sesuai dengan di wilayah Kapuas Murung kah, atau wilayah Jalai Kandawangan atau Mentawai ya Pak ya? Mentaya ya. Ini apa memang pernah terjadi begitu dengan kejadian seperti ini? Iya, memang kalau melihat sifat sungai yang ada di di Kalimantan ini, sungainya ini kan panjang-panjang. Iya. Itu antara 400 sampai 800 kilo ini sungai yang ada di Kalimantan. Sementara Kahayan ini sekitar lebih dari 600 kilo panjangnya. Nah, tapi sungai ini agak flat, artinya dia tuh tidak berbukit seperti di daerah-daerah lain di provinsi, sehingga memang sebetulnya banjirnya itu sebenarnya tidak merusak, hanya sifatnya air itu naik, bukan banjir bandang. Kalau yang merusak itu sebenarnya banjir bandang. Memang sepanjang kami di sini memang jarang yang namanya menjadi perusak yang signifikan. Jadi sungai atau banjir ini memang tidak signifikan. Memang begitu dengar ini, kok ada abrasi dan longsor, maka kita harusnya mencari penyebab. Iya. Kenapa kok terjadi abrasi atau longsoran, ya kan? Nah, kalau kita berbicara seperti itu, kita lihat dulu, kita petakan. Nah, kan? Artinya sungai ini mempunyai ruang sebetulnya. Itu ada di dalam tata aturan. Di PP nomor 38 tahun 2011 itu sudah diatur tentang tata ruang sungai. Jadi ruang sungai itu ada 3 bagian. Yang pertama sempadan sungai. Yang kedua itu adalah bantaran sungai. Yang ketiganya adalah palung sungai sendiri. Iya. Nah, ruang sungai inilah yang memberikan ruang kepada sungai. Karena sungai ini kan ada yang namanya debit, itu kan ada yang rutinitas per tahun. Ada yang misalnya dia debit itu per 5 tahun, per 25 tahun, per 50 tahun, bahkan per 100 tahun, periodik berulangnya. Nah dia itu karena berlebih akan bermain di ruang sungai ini tadi. Nah siogyanya memang secara aturan ini diatur dalam Permen PU nomor 2028 itu diatur. Memang di dalam ruang sungai ini memang tidak boleh ada aktivitas yang mengganggu sebetulnya. Nah mohon maaf, memang di Pelamboyan, kemudian di Mendawai seperti itu kan, kalau kita lihat memang coba kalau dilihat itu antara bibir sungai dengan perumahan hampir menyatu. Mana yang tidak ada namanya jarak begitu ya Pak ya? Mananya bantaran, yang sempadan sudah enggak. Sebenarnya kalau bisa saya bilang kota Palangkaraya sendiri itu enggak banjir. Karena yang dibanjir itu di daerah sempadan dan bantaran. Nah memang sebetulnya secara aturan ruangnya itu memang seharusnya bebas dari hal-hal seperti itu. Aktivitas yang mengakibatkan terganggunya fungsi daripada sungai. Sungai itu kan untuk mengalirkan. Tapi kemanakala dia dihambat, ya, maka dia akan menjadi yang dia bilang tadi kerusakan. Nah gitu. Nah kerusakan itu pun terjadi hal seperti itu, artinya akibat ulah juga. Kemudian kalau kita lebih jauh, sebetulnya kita ini punya siklus. Di dalam sumber daya itu ada siklus, namanya siklus hidrologi, ya Bu ya. Jadi siklus hidrologi sebetulnya mesti dipertahankan. Karena kalau orang dulu, kenapa ya dulu kok nggak banjir? Kenapa sekarang jadi banjir? Kenapa sekarang jadi banjir? Karena apa? Coba kalau kita siklus itu banyak Bu. Ada hutannya, forest ya. Kemudian ada sungai, ada danau, ada laut. Itu dia berputar. Jadi yang pertama misalnya pada saat kondisi panas itu ada evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Bisa dari laut, bisa dari sungai, bisa dari pepohonan, bisa juga dari daratan tanah juga ada evaporasi. Nanti mengumpul semua di atas, di awan, jadi kondensasi. Kalau dia sudah jenuh akan turun menjadi persipitasi atau hujan. Nah hujan ini yang benar itu begitu hutannya terjaga dengan baik, ya kan?
hujan itu tidak langsung menghantam tanah. Kalau dia kena apa nama itu hutan itu, dia akan tertahan dulu di dedaunan, kemudian dia akan masuk ke perakaran dan menjadi infiltrasi, disimpan menjadi groundwater di dalam air. Dia tidak menjadi surface atau runoff. Runoff ini yang kadang-kadang merusak. Nah, ya, kalau dia hutannya bagus, dia akan menjadi groundwater yang pada saat musim kemarau, setelah musim hujan, groundwater ini akan mengisi sumber-sumber air tadi, baik air tanahnya atau sungainya, atau nanti dari sungai kembali ke laut, dia berputar. Nah, kenapa sekarang ini kok terjadinya banjir? Karena runoff-nya begitu besar, tidak lagi tersimpan. Kok bisa? Bagaimana dengan hutannya? Apakah hutannya masih sama dengan kondisi seperti dulu? Atau seperti apa? Nah, ini memang menjadi pemikiran semua. Bagaimana seyogianya kita mempertahankan itu. Mempertahankan ekosistem yang ada di sini. Mempertahankan hidrologis tadi, siklus hidrologinya. Ya kan, seperti itu. Dan ini berarti tidak hanya akibat masyarakat yang ada di situ saja, mungkin bisa dikatakan apakah bisa dikatakan menyalahi aturan begitu Pak untuk tinggal di situ Pak? Saya kira mungkin pemahaman yang perlu lebih ini. Pemahaman masyarakat supaya ini harus mengetahui begitu ya Pak ya, ini wilayah-wilayah yang aman dan tidak aman begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian akankah bisa dikatakan juga karena pembalakan liar? Bisa jadi karena ulah manusia salah satu. Ya, apalagi kalau ngelihat tahun-tahun yang lama, oh ini air sungai sepertinya jernih sekali. Sekarang sudah warnanya udah berubah. Itu salah satu indikasi. Kalau indikasinya begitu, ada perubahan begitu hujan kotor, artinya hutannya rusak. Kenapa? Karena runoff-nya yang sangat besar. Runoff itu akan membawa sedimen. Sedimen itu kotor, ya. Sedimen itu kotor. Makanya sungai itu dibagi dalam 3. Ada bagian hulu, ada bagian tengah, ada bagian hilir. Nah, bagian hulu ini bagian konservasi yang memang mesti kita pertahankan secara siklus hidrologi maupun ekosistemnya di situ. Kemudian bagian tengah ini bagian transportasinya. Kemudian bagian hilir ini yang menerima dampak. Memang bagian pendaya gunaan biasanya bagian hilir. Ya, bisa dia untuk pertanian, bisa juga dia sedimennya menumpuk akibat tadi rusaknya ekosistem atau hutan tadi, sehingga mengakibatkan runoff, sedimennya menumpuk di bagian hilir. Nah, ini kalau sudah menumpuk itu, yaitu debitnya ini berlebih, akhirnya tumpah. Ibarat gelas air, cukupnya misalnya segelas sekian, tapi ditambah yang banyak nggak bisa disimpan, dia akan meluber. Seperti itu. Baik, ini kita ke bagian akademis ini dari Ibu Novrianti. Kalau melihat fenomena Bu seperti ini bisa sekalian juga mengedukasi begitu Bu ya kepada seluruh masyarakat. Ini kalau melihat fenomena bencana ablasi yang ada di wilayah Kahayan ini dari kacamata akademisi seperti apa Bu? Ya, yang pertama kita bicara sejarah dulu ya. Sejarah di Indonesia itu mulainya dari sungai. Nah, itu mungkin akan merubah paradigma itu yang sulit. Jadi karena masyarakat itu mulai dari sungai baru ke daratan. Setelah dibuka akses darat baru kita meluas ya di sana. Nah, kalau kita bicara lagi tentang sungai tadi sejarah, maka masyarakat tadi sebenarnya awalnya itu memang hadir di bantaran sungai. Dan sampai ke mungkin 100 atau 200 meter dari bantaran sungai. Karena pengaruh tadi yang diceritakan bahwa curah hujan yang tidak bisa menampung, terjadi pengikisan yang awalnya mungkin masyarakatnya pakai rumah yang pakai pelampung ya, lanting ya Bu ya, lanting ya rumahnya. Kalau yang di depan pakai lanting, tapi karena terjadi pengikisan, akhirnya yang rumahnya 100 meter itu di tepi, di tepi. Yang dia pakai kayu. Kalau kita bicara tentang lingkungan sudah cukup baik karena dia tidak menggunakan beton, dia sudah bagus, dia menggunakan kayu. Tapi karena terjadi pengikisan tadi, akhirnya yang harusnya dia kaki kayunya, misalnya bahasa begitu ya, tiangnya itu dia menggunakan 12 meter. Ternyata kedalaman sungai itu 20 meter, berarti dia tidak berpijak, kan begitu ya bahasanya, berpijak, sehingga itu yang terjadi longsor. Itu problemnya. Dan itu tidak terjadi seperti yang diceritakan tadi 1 hari, 2 hari, tidak, tapi bertahun-tahun. Saya sebagai akademisi termasuk yang pengamat sungai di daerah Barito juga sama, yang dulunya hanya 50 meter menjadi 220 meter di Sungai Barito. Kahayan juga sama,
yang di Mentaya juga sama, semua kejadian sama. Hanya saja memang masyarakat kita harus menyadari faktor alam saat ini berbeda dengan saat dulu. Kalau kita bicara kadang-kadang mungkin masyarakat berpikir begini, kami sudah lama di sini, aman saja. Tapi itu dulu harusnya berubah paradigma itu, karena terjadi pengikisan yang dulunya rumah itu masih jarak 100 meter, yang lanting itu persis di pinggir sungai, sekarang sudah mundur ke belakang. Nah sekarang berubah karena alam. Nah itu harusnya terjadi relokasi ya, perpindahan penduduk pelan-pelan. Jangan sampai kalau kita contoh seperti Jakarta, udah banyak penduduknya, udah nggak bisa lagi dipindahkan. Nah itu kalau kami lihat dari kacamata akademisi. Jadi kami harapkan untuk masyarakat pelan-pelan untuk membangun di daratan. Jadi meninggalkan, mungkin kalau dibicarakan sudah lingkungan ini adalah keluarga kami begitu ya, kan bisa dibuat seperti kampung ya, pindah di darat yang lebih aman begitu. Dan selain itu juga sungai ini seperti tempat tampung sungai. Jadi kalau kita bicara tentang air itu saat ini masih berpikir bagaimana cara membuang air sebanyak-banyaknya ke sungai. Nah itu problematika kita, sehingga tadi kalau dibicarakan tempat debitnya, volumenya air itu sama. Hanya saja dia terjadi pendangkalan, memang terjadi pelebaran, tapi dia dangkal, sehingga kapasitas untuk menyimpan air itu tidak cukup. Padahal volumenya itu sama. Dari mana? Dari kota, penataan kota dengan baik. Jadi kalau kita nih bangun dulu, baru tata kota ya, atau sebenarnya tata kotanya sudah ada, tapi ada perubahan-perubahan tadi, perubahan akhirnya terjadi bangunan dulu, baru dipikirkan drainasenya, akhirnya drainase tidak ada penyimpanan, dibuang saja, sampailah ke sungai. Tadi volumenya airnya tadi tidak dapat ditampung oleh sungai karena terjadi sedimen tadi, disampaikan Bapak Kepala Balai, tidak cukup volume itu, padahal kalau volume air itu sama dari dulu sampai sekarang sama. Dan problemnya ini adalah resapan, karena faktor sedimentasi tadi kan tertutup ya. Yang awalnya mungkin pori-pori air yang di bawah sungai itu mudah untuk turun atau di saluran, karena banyaknya sedimentasi, jadi dia terjadi perlambatan sedimentasi itu. Sehingga dia untuk melakukan penyebaran yang namanya perkolasi itu agak sulit. Nah, disitulah sebenarnya banyak solusi-solusi yang sudah ditawarkan, baik di bidang SDA yang sudah dibuat aturan bahwa tidak membuang air ke sungai. Kalau kita ini sungai itu air hujan itu turun di atap terus dibuang gitu ya, tidak ditampung, harusnya ditampung. Model penampungannya berbagai macam sebenarnya, sehingga tadi tidak sampai ke sungai. Nah, problem di sungai juga banyak karena masyarakatnya tinggal di bantaran sungai, seperti yang diceritakan tadi sama Pak Balai, bahwa banyak pencemaran. Mereka membuang, mohon maaf, sampah. Jadi masyarakat itu senang ya, daripada dia membuang di kotak sampah, nyapu tuh di bawah. Instan gitu ya Bu ya, langsung. Begitu hujan kan tidak bisa mengairi dan tidak bisa infiltrasi dengan baik. Maka yang menguap adalah sampah. Nah, begitu sampah ini menguap, masyarakat juga yang kena efeknya. Nah, dengan tumpukan sampah antara sampah plastik, sampah basah, itu terjadi lindi. Lindi itu nanti limbah itu bercampur di Sungai Kahayan. Ada juga yang MCK-nya masih di jamban ya, jamban yang tradisional, membuang. Dan itu ada yang namanya E. coli. Nah, E. coli itu sulit dicerna oleh tubuh. Yang minum siapa? Masyarakat juga. Nah, makanya masyarakat diharapkan untuk bisa mengubah tadi. Dan selain itu solusinya adalah membuat seperti satu, untuk menghindari yang nama E. coli itu membuat
septic tank terapung misalnya begitu ya. Setelah selesai nanti disudut ke atas ya seperti itu. Atau yang dipindahkan septic tanknya di atas. Jadi berdasarkan kami beberapa kali melakukan penelitian bahwa masyarakat itu dia hanya melakukan kegiatan mereka seperti perikanan dan lain-lain itu di bawah. Tapi ada sebagian yang memang sudah hidupnya di daratan. Memang kondisinya masih di bantaran. Karena jarak bantaran itu kalau tidak salah 200 meter ya, Pak Kabala ya, dari pinggir sungai. Harusnya tidak ada bangunan sama sekali. Nah itu kesulitan kita ya, merubah paradigma itu yang sulit karena mulai dari sejarah tadi, begitu. Iya, kalau yang Ibu katakan bahwa memang sudah dilakukan penelitian begitu ya Bu ya. Sejauh ini penelitian dilakukan, kemudian juga sudahkah begitu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah gitu Bu, supaya sebenarnya ini masyarakat harus diedukasi, tidak boleh lagi sebenarnya ya untuk bisa tinggal di daerah yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah begitu. Nah tapi kembali lagi melihat di lapangan kan ini masyarakat masih banyak begitu Bu. Kalau dari hasil penelitian begitu, sudahkah dikoordinasikan? Jadi ada beberapa penelitian yang sudah kita laksanakan pengabdian. Jadi pengabdian itu kita mensosialisasi langsung kepada masyarakat, mengedukasi kepada mereka. Ada beberapa hal terkait apakah itu pencemaran, apakah itu problem yang ada di sana ya, termasuk yang di bantaran sungai, banjir dan lain-lain. Dan ini sudah kita koordinasi ya, kebetulan kalau dari balai itu kan sering ada FGD dan lain-lain ya Pak ya. Nah itu sudah kita sosialisasi juga, baik itu untuk ke mahasiswa, pemerintahan yang diundang bersama, lalu dari mereka itu setelah itu biasanya ada action kita, pembersihan lokasi bersama dengan BWS, Balai Wilayah Sungai, kita membersihkan bersama-sama seperti di sungai yang di Kahayan, yang di sub sungai, yang di Pasar Kahayan itu sudah berapa kali kita melakukan situ. Lalu di beberapa jalan yang lainnya, yang sungai-sungai yang saluran-saluran besar sudah kita lakukan seperti itu. Kita juga mencoba mengedukasi dengan penanaman pohon, sudah kita lakukan itu. Ya, baik kita lakukan sendiri, baik di akademisi maupun kita mengundang dinas kehutanan, kita sudah kita juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan dinas PU. Biasanya kita itu malah seperti Bank Syariah Indonesia juga ikut peran di dalamnya gitu. Jadi ada beberapa yang sudah memang kita koordinasi, ya begitu. Baik, kembali ke Pak Kepala Balai, Bapak. Ini kalau melihat ini kan sudah 2 kali ya Pak ya, ini 1 kali sudah kejadian, kemarin tanggal 10 Januari juga terjadi lagi. Ini kalau dari melihat kondisi di lapangan, apakah ada terjadi kemungkinan lagi Pak untuk terjadinya ablasi, tidak hanya di daerah yang difokuskan saja saat ini, atau di daerah-daerah lain begitu Pak, kalau melihat dari kondisi saat ini Pak? Iya, kita kembali lagi kepada siklus sebetulnya, bagaimana kita bisa seyogyanya mempertahankan hutan atau catchment area atau daerah aliran sungai yang merupakan daerah simpanan air. Tapi manakala misalnya daerah ini atau hutan kita ini kita rusak, sehingga fungsi penyimpanan air ini yang memang menjadi suatu rawan. Kalimantan Tengah ini lebih dari 50% itu hutan dari luas totalnya. Nah, sebetulnya inilah yang perlu kita kita pahami bersama agar bagaimana semua itu bisa mempertahankan area hutan. Kita kan mencari penyebab dulu. Kalau tanah longsor atau abrasi ini itu merupakan dampak atau suatu akibat dari suatu perbuatan. Ya, jadi kita mencari suatu penyebab. Ya, saya kira mungkin yang pertama itulah bagian dari pilar kami yang pertama itu konservasi. Konservasi itu bagaimana mempertahankan area ya sebagai daerah-daerah simpanan air. Konservasi ini bagaimana kita menyimpan air sehingga pada saat terjadi hutan tidak dimuntahkan dengan sedemikian rupa. Nah, kalau tadi apakah bisa terjadi? Sangat bisa terjadi di tempat-tempat lain. Karena kalau kita lihat, kalau saja daerah-daerah itu di pinggir-pinggir sungai daerahnya itu labil, kemudian juga ruang sungainya diganggu, itu besar kemungkinan dimanapun akan terjadi. Nah, sekarang ini akibat dari ulah manusia sendiri. Jadi
kalau kita dengar sekarang ini namanya climate change, ya, apa namanya itu, perubahan iklim. Iya. Jadi program iklim itu karena perusakan hutan, pembakaran hutan, kemudian juga di mana-mana sekarang sudah pakai AC kan, Iya. tapi itu mempengaruhi ozonitas itu. Sekarang nih coba kalau kita perhatikan, kapan musim kemarau, kapan musim hujan, sudah nggak jelas ya, Pak, Nggak ya? jelas ini. Iya. Nah, saya kemarin juga ketemu ini, berbicara dengan dari DPR-nya di daerah Sampit, Kota Waringin Timur. Mereka tuh terkejut, begitu cepatnya fluktuatif muka air di sungai, di Sungai Mentaya itu. Sekarang begitu kering, begitu banjir. Nah itu adalah suatu potret dari bagaimana rusaknya sebetulnya catchment area dengan berbagai hal persoalan tadi, ya kan? Nah, longsor itu, ini misalnya tebing sungai. Longsor itu manakala terjadi begitu fluktuatif muka air yang begitu drastis, yang dibahayakan pada saat dia kosong. Manakala dia kosong, tahanan, kalau airnya masih banyak, dia menahan daripada ini. Tapi kalau dia ini turun drastis, nah ini akan menjadi labil. Belum dari berat tanahnya sendiri, yang ada unsur air dan tanah, apalagi ada beban tadi di atasnya. Ada bangunan, ada kendaraan dan sebagainya. Yang itu muatan yang mobile gitu. Itu salah satu penyebab. Apalagi nanti ulah manusia yang seperti tadi, daerah yang harusnya tidak boleh sempadan, begitu banyak aktivitas di situ. Nah, itu salah satu yang merusak. Sebenarnya kalau misalnya di sempadan itu misalnya dia boleh berupa ekosistem. Makanya biasanya itu ada ekosistem tanaman-tanaman yang bersahabat, bukan tanaman keras sekali. Itu kan kalau di kita itu biasanya kalau zaman dulu itu pakai bambu-bambu, karena sistem perakarannya mempertahankan daripada tebing. Nah, saya masih ingat tugas di Jawa itu kita salah satu upaya penanaman pohon penghijauan tadi, kalau di hulu kita pakai bambu, karena perakaran itu menguatkan tebing-tebing sungai tadi, ya kan, untuk mempertahankan luas daripada permukaan atau dimensi daripada sungai tadi, tampungannya ini tadi. Nah, saya kira begitu. Tapi kalau semuanya misalnya kurang peduli terhadap hal-hal seperti itu, boleh jadi dimanapun bisa terjadi, tidak hanya di satu atau dua tempat. Karena sungai Kahayan sendiri itu 650 kilo lebih panjangnya, ya kan? Bagaimana misalnya di hulunya rusak, wah, mungkin beberapa tahun yang lalu masih tenang-tenang. Begitu sekarang, kenapa ini? Mungkin ada yang salah ini, ya kan? Mungkin seperti itu. Ya, kalau yang Bapak katakan tadi, melihat dari pengalaman kalau di daerah Jawa mungkin ditanami dengan tanaman-tanaman begitu ya Pak ya. Nah, ini kalau di Kalimantan Tengah sudahkah begitu Pak, ada perencanaan dari pemerintah daerah begitu yang sudah diberikan masukan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II bahwa ini sebenarnya solusinya seperti ini yang bisa dilakukan sesuai dengan misalnya mungkin ada masukan kayak dari akademisi, kemudian dari hasil-hasil penelitian begitu Pak, gimana Pak? Ini bagian dari pilar kami yang kelima. Pilar yang kelima itu bagaimana peran serta masyarakat dan swasta, termasuk akademisi. Makanya di sini sebetulnya pola pengelolaan ini, sumber daya air itu pola pengelolaan terpadu. Jadi integrated water resources management. Jadi ini pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Semua siapapun bisa masuk situ. Maka di Kementerian PUPR ini di setiap balai itu ada yang namanya TKPSDA. Itu semacam wadah. TKPSDA itu adalah tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, yang isinya 50% daripada unsur pemerintah, 50% itu siapa saja. Ada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, bisa akademisi, siapa yang berperan. Nanti dirumuskan seperti misalnya, apa sih isu yang menarik? Oh, misalnya, di daerah sini, di wilayah sungai ini. Karena setiap wilayah sungai kami itu punya TKPSDA itu. Semua berkumpul di situ. Nanti dibicarakan di situ. Jadi ada rapat plenonya memutuskan siapa berbuat apa. Nanti di situ punya program. Makanya kami ini di Kementerian PU setiap tahun mesti kami ada penghijauan. Kami ada penghijauan. Biasanya di bagian hulu. Nah, biasanya kita ini di wilayah sungai kita melakukan penghijauan. Ya biasanya kami ini pohon-pohon yang pelindung maupun yang menghasilkan, ya. Nah, menghasilkan ini kalau bagian hulu tuh supaya rakyat juga merawat.
gitu. Rakyat itu merawat. Nah ini gong seperti ini, kami sebetulnya juga tidak henti-hentinya. Termasuk bagaimana kita merawat dengan masyarakat, ada komunitas termasuk perguruan tinggi. Kami dengan perguruan tinggi itu sering setiap tahun bagaimana kita membersihkan, kita memberikan suatu contoh. Nah harapannya tentu setelah ini masyarakat pun ikut dalam memelihara. Yang susah ini kalau semua tidak peduli. Ya. Contoh sepertinya gini, kalau menurut kami siapa yang bertanggung jawab terkait dengan sumber daya air, baik kualitas, kuantitas, sustainable-nya ke depan. Coba kalau kita peras badan ini, mungkin 80% mungkin isinya air. Maka seyogyanya setiap yang bernyawa ikut berperan aktif, bertanggung jawab. Ya kan? Jangan kalah. Jangan nanti edukasi yang paling sederhana seperti diceritakan Bu Nofri, buang sampah. Kalau semuanya sungai dijadikan tempat buang sampah, iya kan? Atau aktivitas-aktivitas yang menyebabkan rusaknya. Karena sampai di Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 itu hukumnya itu juga benar, Bu. Kalau akibat dari suatu aktivitas baik orang perorangan maupun organisasi yang mengakibatkan rusaknya sumber-sumber air atau tercemarnya sumber-sumber air, itu hukumnya itu berat, itu bisa 15 tahun penjara. Ya kan? Tapi ini perlu kita edukasi terus-menerus. Ya, karena masyarakat belum memahami begitu ya Pak ya. Ya, makanya ini yang perlunya kita edukasi. Makanya misalnya kita ini bertangga dari pemerintah daerah. Nanti dengan komunitas masyarakat peduli sungai. Karena di Indonesia, di kami ini ditandingkan secara nasional komunitas apa sih yang sudah dilakukan. Nah inilah melalui TKPSDA, kemudian kita nanti mengajak membentuk supaya peduli melalui komunitas ini tadi. Ya kan harapannya nanti dari komunitas ini akan turun ke masyarakat. Kalau semua begitu ya baik kan. Nah, contoh kita Muslim aja kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bagaimana kita menjaga air, bahkan kalau kita merusak sumber air itu dosa. Nah apalagi dengan aturan manusia ini saya kira sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana kita membangkitkan kesadaran daripada masyarakat. Memang sekarang kalau di Kalimantan air berlimpah. Tapi tidak demikian mungkin di Jawa, karena saya sudah berapa tahun ini. Dan itulah yang tidak dirasakan dari masyarakat di sini ya Pak ya. Karena semuanya berlimpah ya Pak. Karena air masih di sini punya nilai sosial, belum punya nilai ekonomis. Kalau air sudah bernilai ekonomis, mau mandi aja bayar, nah mungkin baru. Nah ini seperti tadi, ini harus rusak dulu baru sadar. Nah coba nanti kita balik, ya kan? Saya selalu kalau dalam apa namanya penghijauan itu coba, kalau satu orang saja dia menanam setiap tahun itu menanam satu pohon yang itu tumbuh, jumlah rakyat kita di Indonesia ini berapa? 260-an juta. Maka akan tumbuh pohon 50% aja tumbuh setiap tahun, hijau kita. Nah inilah kita galakkan, paling tidak melalui konservasi ini kita mengajak bagaimana seluruh masyarakat sadar, satu menjaga hutan, jangan merusak, kemudian juga mari kita hijaukan, satu aja kita menanam pohon, maka akan hijau lagi. Apalagi pohon yang ditanam memberi nilai ekonomis ya Pak ya, jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh mengenai ekonomi gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau berbicara nanti ke Ibu Nofri, berbicara mengenai ini kan sudah adanya bencana begitu, kemudian juga digaungkan wah ini harus direlokasi, wilayah sungai harus dinormalisasi begitu. Apakah dengan semudah itu Pak dikatakan dengan kemudian juga masyarakat relokasi semuanya pindah begitu, yang mana yang rawan dipindahkan begitu, ini gimana Pak? Baik. Kalau melihat dari kacamata Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, karena mungkin ada yang kalau melihat ada wawancara begitu ya Pak ya di berita, ada yang bersedia, kemudian ada yang tidak. Wah ini kegiatan ekonomi kami sehari-hari di sana, kebiasaan kami di sana, hidup kami tidak biasa di tempat lain. Nah ini secara turun-temurun sudah di sana begitu Pak. Iya, memang sulit itu Bu, karena memang daerah Kalimantan ini kan seperti diceritakan Bu Nofri tadi, dari nenek moyang itu mungkin hidupnya mendekati air, mendekati air. Tapi lama-kelamaan itu ternyata memberi juga dampak. Tapi ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat itu memang dia hidup di situ. Nah inilah yang memang kalau mereka sadar, apa sih dampak di sini? Yang jelas kalau begitu ada banjir, nomor satu kena dampak.
Karena sekali lagi itu adalah ruangnya. Tiap tahun begitu ya, dan akan terjadi rutinitas begitu. Itu yang pertama. Jadi sudah jelas kalau misalnya di sini pasti setiap tahun secara periode tertentu ini mungkin terjadi ini. Ya kalau saya memang tetap di sini, berarti saya akan menerima risiko itu. Iya, jangan mengeluh berarti ya Pak ya. Lah, makanya yang pertama, kalau memang bisa, memang betul harus itu pindah. direlokasi karena aturannya jelas. Itu daerah sempadan, daerah ruangnya sungai, ya kan. Tapi kalau memang dia dari zaman dulu sebelum aturan ini keluar, misalnya dia sudah secara nenek moyang di situ, maka dia harus sudah beradaptasi. Nah, aturan yang di kita ini itu menegaskan kalau sudah demikian maka cukuplah dia di situ, tidak boleh mengembangkan hal-hal yang lain. Iya kan? Tidak boleh mengembangkan hal-hal lain. Tapi ya kalau menurut saya harusnya kita nih kalau ibarat keren sekarang move on lah. Bercermin dari kejadian-kejadian lalu, masa sih kita harus mau tertimpa bencana terus ya Pak ya? Sementara saya pernah mendengar itu pemerintah tuh sudah berupaya merelokasi. Memang persoalannya mereka tuh hidupnya itu, ada yang, saya pernah lama berdiskusi dengan masyarakat. Kami ini nelayan, apakah memang harus selamanya seperti itu? Mari coba. Apalagi nanti untuk generasi berikutnya. Nah, harapan kita tentu generasi berikutnya akan lebih maju, lebih paham bahwa mereka tinggal itu sebetulnya sangat berisiko. Ya kan? Kalau memang yang benar relokasi. Kalau memang tidak, mari bersahabat. Jangan mengeluh, memang itu daerahnya banjir. Ya, mungkin seperti itu kan, Bu. Dan harus berubah kebiasaan, juga harus menjaga wilayah. Betul, cobalah yang di ini tadi. Secara kualitas air. Itu tuh harus kita ini harus menjaga kualitas, kuantitas. Kualitas itu coba bayangkan, ya, bayangkan itu. Mereka aktivitas di pinggir sungai, mau mandi, segala aktivitas, mencuci, semua kan tercemar ini, tercemar ini. Nah, mencemar itu kan jadi tidak baik terkait dengan kualitas air. Itulah salah satu dampak negatif kalau tinggal di pinggir-pinggir sungai itu, juga dia akan mencemari semua. Belum lagi penambangan liar, ada lagi di sana yang menggali begitu ya Pak ya? Iya, betul. Tidak jadi nelayan tapi menggali di ujung-ujung gitu ya Pak? Iya, inilah kebiasaan tadi ya. Harusnya kalau memang yang pintar, yang sadar, yang apakah yang kita lakukan ini betul-betul benar atau memberi dampak yang buruk terhadap semua orang. Jangan egois begitu ya Pak ya. Ini untuk kepentingan sendiri, tapi lama-kelamaan tidak hanya diri sendiri yang kena, tapi semua begitu. Kembali ke Ibu Novrianti, Ibu, ini seandainya sudah direlokasi begitu masyarakat, kemudian dicanang-canangkan normalisasi. Nah, ini kalau dari segi akademisi, dinormalisasi sajakah? Kemudian juga adakah dinaturalisasi juga begitu? Atau keduanya begitu dilaksanakan? Kalau dari kacamata akademisi, Bu? Baik, kalau kami itu, kita sebelum melakukan sesuatu ada yang namanya studi kelayakan dulu ya. Kita cek dan recheck lah bahasanya begitu. Bagaimana kondisinya di sungai tersebut. Ada yang memang sungai hanya cukup dinormalisasi, ada juga yang memang rentan tadi, memang rentan, tebingnya rentan, itu harus ada penanganan begitu. Nah, kalau memang dari studi tadi, studi kelayakan, ternyata kedua-duanya harus dijalankan, maka kita harus menjalankan. Nah, kalau dari melihat Bu, ini sudah penelitian nih Bu, kemudian juga sudah terjadi seperti ini. Kalau dari akademisi Bu, masukannya Bu apa Bu? Apakah cukup dinormalisasi sajakah atau keduanya? Kalau saya lihat dari ini ya, kebetulan saya melihat yang dari atas ya, itu kondisinya memang tebingnya rusak ya, dan dia cukup jauh ke belakang, saya lihat ya, cukup labil tanahnya. Itu mungkin kedepannya dimintakan untuk kondisi tebingnya dilakukan penanganan selain dengan normalisasi. Kalau normalisasi itu kan hanya tempat wadah air ya, tapi kalau kondisi tanah tadi itu kan hubungannya dengan daratan. Nah, itu kondisinya sangat labil kalau kita lihat dari atas. Nah, mungkin bisa dibuatkan studi kelayakan. Apakah kalau di sana kan jauh banyak ya Mbak, kan dia harus nguji dulu tanah ya, nguji tanah. Kalau di sungai itu saya sudah pernah di Barito itu pakai
bor mesin. Jadi kalau dia pakai bor biasa nggak bisa, dia harus pakai bor mesin, melihat berapa kedalamannya, sehingga dilakukan penanganan tebing. Apakah dia dibuat turap ya, atau cukup fondasi biasa begitu. Lihat dari tanah bagian dalamnya. Karena kondisinya dia harus memperhatikan tanah dulu, dicek, uji tanah, bagaimana hempasan daripada air itu, apakah dia cukup di atas atau ada pengaruh di bawah. Jangan-jangan kalau kita bikin penanganan, kalau beliau-beliau ini kalau bikin penanganan nggak mungkin sembarangan bikin di atas saja terus tanpa memperhatikan bawah, maka dia diperhatikan dari sampai di bawah. Dibuat seberapa pondasinya, tebing turapnya menggunakan apa, apakah dia menggunakan baja atau beton, disesuaikan dengan keadaan di lapangan begitu. Ya, kalau melihat ada juga yang seperti di negara Belanda dan Venezuela ini kan juga sudah menerapkan normalisasi dan juga naturalisasi begitu. Kemudian dari Kepala Balai ini ada juga pencanangan memang dari beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, pembangunan waterfront city di bantaran sungai. Nah ini apakah ini sebenarnya kebijakan yang sudah dilakukan begitu dari pemerintah kota, ini memang sudah dari awal sudah melihat bahwa ini sebenarnya ada potensi bencana begitu, makanya dari pemerintah kota membuat perencanaan seperti ini begitu, atau memang bencana ini tidak diprediksi begitu Pak? Benar, waterfront city itu kan untuk memperindah ya, sebetulnya kan kaitan juga dengan wisata gitu kan. Nah, saya juga sempat diajak bicara terkait dengan hal ini. Jadi memang tidak serta-merta yang disampaikan oleh Bu Nofri tadi, wah begini, bukan. Kami perlu yang pertama itu pasti SID. Jadi survei, investigasi, dan desain. Itu pokok dulu. Jadi betul-betul kita teliti. Jadi survei, investigasi, dan desain itu terkait dengan survei dan investigasinya ini diteliti. Yang seperti disampaikan tadi, bagaimana kita terkait dengan geologi tanahnya. Jadi kan daya tahan tanah itu. Sehingga nanti pada saat itu sudah data-data tersebut sudah kita peroleh, desainnya nanti bisa tepat. Mau pakai apa ini? Ya kan? Nah, sebetulnya terkait dengan tadi yang disampaikan, apakah naturalisasi normal ini kan menjadi dilematik di Kementerian PU ini. Kalau DKI ini kan, kalau di kita itu selama ini mengenal itu normalisasi. Normalisasi. Kalau tadi naturalisasi lebih kepada green, penghijauan itu kan, lebih kepada penghijauan. Kita sampaikan tadi di hulu, kemudian kita sudah menerapkan yang namanya naturalisasi itu ya kita pakai pohon di bagian hulu, itu sudah sangat lama. Nah, terkait dengan penanganan sungai ini memang beragam ya, beragam. Ini misalnya tadi disebutkan normal, namanya menormalisasikan, menormalkan, mengembalikan keadaan seperti semula. Barangkali setelah dilakukan penelitian, ruang atau palung sungai ini dimensinya sudah berubah karena sedimennya, sehingga ini kita harus kembalikan. Bisa dengan apa? Kita dengan penggalian kembali. Kemudian yang kedua, mempertahankan dimensi ini yang tadi disebutkan. Setelah dinormalkan ruang sungai ini, kita perkuat kalau misalnya di tebing ini lemah begitu di penelitian. Nah, perkuatan ini beragam. Apakah kita dengan bronjong? Itu berdasarkan hasil tadi, ataukah dengan seed pile kita? Ya kan? Banyak di situ nanti, ataukah dengan konkret beton, beragam. Nanti disesuaikan nanti berdasarkan hasil studi. Kan akan tidak cocok kalau misalnya daerah hulu hutan semua mau kita ini juga untuk apa gitu. Tapi memang begini Bu, saya sempat berdiskusi juga dengan yang lama yang telah mengkaji di sini. Sekali lagi, sungainya di Kalimantan ini panjang, kemudian lebar, ya kan, panjang, lebar. Kebanyakan daerah itu labil. Maka kalau misalnya kita mau menangani sungai menormalisasi, mau dimulai dari mana? Dari hulu kah? Dari tengah? Atau dari sini? Ya. Kalau kita gali di sini, kemudian dari sana itu. Jadi inilah yang perlu sekali kita mendesain secara valid, betul-betul, karena biaya ini tidak sedikit di sini. Apakah ada berimbang nanti antara dampak dan apa? Karena pencegahan ini bisa jadi kita coba dengan cara-cara konservatif tadi yang menjadi penyebab pola-pola hidup dirubah juga. Nah, cuman kalau penanganan itu betul di kota bisa Bu.
di kota ini misalnya seperti tadi ya, yang mau bikin front city. Nah, tugas bagian kalau front city apa bisa Cipta Karya, tetapi bagaimana dengan balai? Bisa, balai mungkin bisa diperkuatan tebingnya. Kami memperkuat tebing supaya tadi tidak longsor, terjadi longsoran. Tebing itu perlu diperkuat, gitu kan. Tapi memang sekali lagi kalau bicara tentang Rahayan, ya ini memang kewenangannya daerah. Pernah sudah kita meluncurkan ke kementerian, tetapi sekarang ini Bu, di Kementerian PUPR ini program kita ini namanya OPOR Bu. Sampai terbentuk nanti kabinet yang baru. Apa OPOR itu? Hanya operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi. Jadi hanya terkait dengan infrastruktur yang sudah kami bangun. Tidak boleh membangun hal-hal yang baru, kecuali yang sudah terikat seperti di bendungan, yang dia multies, itu harus diselesaikan sampai akhir 2023 itu semua harus selesai, ya kan? Tapi untuk yang baru itu semua di hold. Hanya sekarang kegiatan kita itu, tapi tidak jadi salah kalau melakukan suatu SID dulu, ya kan? Desain, survei, perencanaan yang matang terkait, jangan sampai salah. Ya kan? Berarti nanti kita tunggu kemudian kelanjutan kebijakan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, kemudian juga yang bekerja sama dengan kepala balai, teknis terkait, juga akademisi, masyarakat juga begitu ya Pak ya? Karena dari gubernur sendiri sudah bersurat juga ke Pak Menteri. Tapi ya memang dalam kondisi saat ini itu tadi, program itu kita masih opor. Terkecuali program-program yang sudah melekat di multi-years kontrak yang memang harus selesai di 2023. Jadi kegiatan kita ini tidak boleh lewat tahun anggaran kecuali yang terikat. Jadi harus 1 tahun anggaran inilah lebih kepada kegiatan atau infrastruktur yang sudah ada terkait dengan operasi, pemeliharaan dan merehab-rehab begitu. Baik. Ini menarik sekali karena kalau melihat sebenarnya kalau dari peneliti sebenarnya ini sudah bisa dibaca begitu ya Bu ya, dari hasil penelitian, tetapi dari masyarakat awam, terkhusus masyarakat yang di daerah bantaran sungai ini mungkin tidak teredukasi begitu, tidak memahami dengan kondisi alam yang ada di sekitar mereka begitu. Dan semoga ini nanti ada kebijakan dari pemerintah kota khususnya, kemudian pemerintah provinsi, bagaimana yang baik untuk masyarakat begitu, khususnya masyarakat yang ada di bantaran sungai. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Bapak Ferry Sahrizal sudah berbincang bersama kita, kemudian juga Ibu Novrianti dari Akademisi dari Universitas Muhammadiyah ya Bu ya. Dan semoga nanti kita bisa berbincang lagi untuk mengedukasi masyarakat bagaimana untuk menjaga ekosistem, menjaga alam, kemudian juga mengubah untuk kebiasaan hidup sehari-hari, mengubah mindset dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah berbincang bersama kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Kalteng Bicara mengenai normalisasi sungai cegah bencana. Saya Novita Chandrawijaya, sampai jumpa dalam Kalteng Bicara selanjutnya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.